Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, senang sekali hari ini Kak Pilia bisa ketemu lagi sama adik-adik. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya Kak Lia mau ajak kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, Dengar Dia Panggil Namamu. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mendengar Engkau memanggil kami melalui orang tua kami. Engkau memanggil kami supaya hari ini kami boleh mengikuti ibadah untuk Tuhan. Tuhan, kami menjawab ya, karena kami pun rindu untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Kami pun rindu untuk boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan dimuliakan melalui ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kadang kita bilang, enggak, aku enggak dengar suara Tuhan. Tuhan mungkin enggak bilang gini, Pilia, ikutlah sekolah minggu. Mungkin bukan begitu. Tapi melalui mama, papa, ayo anak-anak, sudah jam 10. Ayo kita mulai ibadah sekolah minggu. Wah, itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita dengar. Dan kita taat. Kita beribadah pada Tuhan. Kalian mau ajak nyanyi sebuah lagu, Mari Tuhan Berfirmanlah. Biarlah kita minta Tuhan sendiri yang berfirman melalui ibadah sekolah minggu kita. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik, Kak Lia akan pasangkan gambar seekor binatang yang so cute sekali. Kita lihat ya binatangnya. Wah, mungkin ada yang belum pernah tahu nih binatang apa ini ya. Namanya fennec fox. Kalau adik-adik lihat ya, fennec fox ini apa yang paling menarik dari dia? Dia ini adalah seekor rubah. Tapi apa sesuatu yang kayak begitu kita lihat, lucu sekali. Telinganya, adik-adik lihat fennec fox itu punya telinga yang besar, telinganya panjang ke atas ya. Nggak seperti rubah-rubah yang lain. Nah, fennec fox punya telinga yang besar untuk apa? Mendengarkan di mana ada
mangsanya. Jadi dia punya telinga untuk dengar, oh ada tikus, ada serangga, ada reptil yang menjadi mangsanya. Dia bisa mendengar dengan sangat baik. Binatang kedua Kak Lia akan pasangkan, mule deer, rusa. Rusa ini juga kalau adik-adik lihat telinganya besar loh. Dibandingkan dengan matanya, dibandingkan hidungnya yang lainnya, telinganya besar. Ternyata adik-adik, fungsi telinga rusa beda dengan telinganya tadi fennec fox. Kalau fennec fox untuk mencari mangsa. Sebaliknya, rusa telinganya besar supaya dia bisa mendengar predatornya. Supaya dia bisa mendengar saat ada binatang yang mau mendekati dia untuk makan dia. Jadi dia dengar, oh ada singa yang mendekat, oh ada serigala, ada rubah. Dia bisa dengar dengan baik sehingga sebelum dia tertangkap, dia bisa melarikan diri. Tapi adik-adik, ada lagi fungsi telinga pada binatang yang beda. Nah, African bush elephant ini adalah jenis gajah yang telinganya lebar. Adik-adik tahu? Ternyata fungsi telinganya di sini ini untuk mengontrol suhu tubuhnya. Jadi kalau dia merasa panas, karena dia memang tinggalnya di Afrika kan, cuacanya sangat panas, maka dia akan mengibas-ngibaskan telinganya yang lebar itu. Nah, telinga itu akan melepaskan panas dari tubuhnya, sehingga tubuhnya bisa dia tetap kontrol suhunya. Nah, selain itu, telinganya itu digunakan untuk apa? Ngusir serangga. Seperti kalau misalnya ada lalat, kita kan apa? Hus, hus. Nah, sama. African bush elephant juga mengusir serangga yang nempel di tubuhnya dia dengan telinganya. Dan telinga itu juga dia pakai untuk berkomunikasi dengan teman-teman dalam kumpulannya. Jadi dia bisa mendengarkan, dia bisa saat ada bahaya datang, dia akan melebarkan telinganya sehingga kelihatan badannya yang sudah gede itu kelihatan tambah gede. Digunakan untuk komunikasi. Yang ini, yang agak-agak gimana gitu ya, California leaf-nosed bat. Kalau adik-adik lihat, ini adalah kelelawar. Kalau kelelawar, telinganya yang ini, si California leaf ini, dia punya telinga yang besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang lain. Adik-adik tahu kan kalau kelelawar, dia kurang menggunakan matanya karena dia hidupnya pada malam hari. Dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan ekolokasi. Ekolokasi itu nanti dia akan mengeluarkan suara dari mulutnya, kemudian suara itu akan dipantulkan oleh benda-benda di sekelilingnya. Dan pantulan suara itu akan masuk kembali ke telinga kelelawar. Sehingga dia tahu di mana ada mangsa yang enak, di mana ada dinding goa yang tidak boleh ditabrak, di mana ada pohon yang tidak boleh ditabrak, di mana ada makanan yang bisa dia makan. Bahkan adik-adik, saking pekanya telinganya si kelelawar ini, dia bisa dengar kalau ada suara langkah kaki jangkrik. Oh, bayangkan ya, Tuhan beri mereka telinga yang sangat peka. Adik-adik, bagaimana dengan manusia? Manusia diciptakan Tuhan dengan 2 telinga untuk mendengar suara. Wah, hari ini Kak Lia bawa telinga yang besar. Tapi kita bersyukur sama Tuhan ya, karena telinga kita nggak selebar ini. Bisa adik-adik bayangkan kalau telinga kita sebesar ini, gimana kita pakai helm, gimana kita kalau pakai topi, nggak bisa masuk ya. Adik-adik, telinga manusia Tuhan ciptakan supaya kita bisa mendengar suara. Kata mendengar, kemarin Kak Lia buka nih, kamus Kak Lia cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mendengar ini apa sih? Adik-adik tahu? Mendengar itu ternyata adalah mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam kata mendengar ada sungguh-sungguh. Kemudian harus apa? Memasang telinga baik-baik. Harus ada
memperhatikan, dan ada menurut. Jadi apa yang kita dengar, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita pasang telinga baik-baik, kita memperhatikan yang kita dengar, dan kita menurut apa yang kita dengar itu. Adik-adik, suara apa saja sih yang bisa didengar sama manusia? Oh, suara orang lain. Suaranya Kak Pilia bicara, di kalian mungkin kalian nontonnya dari gadget, kalian bisa dengarkan suaranya Kak Pilia lewat gadgetnya atau lewat TV. Suara musik. Wah, ada yang suka setel MP3, ada yang suka setel musik gitu ya. Bahkan ada banyak aplikasi tentang musik kan di handphone. Ya. Nah, ada juga suara segala benda-benda di sekitar kita. Ada suara misalnya AC yang kita dengar ngung. Ada suara kipas angin kita dengar. Ada suara barang jatuh kita bisa dengar. Ada suara mobil lewat kita bisa dengar. Kita bisa dengar semua suara di sekitar kita. Tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu, Kak Pilia lupa waktunya. Itu Kak Pilia pernah sekali sangat dikagetkan oleh suara yang sangat keras. Itu adalah suara bom. Ada diingat kan? Beberapa saat yang lalu Surabaya sempat ada teror bom di gereja-gereja. Dan salah satu bom yang letaknya paling dekat dengan gereja kita adalah di gereja yang di depan gereja kita. Nah, waktu bom itu meledak, kita sedang ada di sekolah minggu. Kalau ada yang masih ingat, kita sedang ada di dalam ruang ibadah, kita sedang memuji Tuhan waktu itu. Dan tiba-tiba suara bom itu, waktu bom itu meledak, suaranya sangat keras sampai kita semua kaget. Itu adalah macam-macam suara yang bisa didengar oleh manusia. Tapi adik-adik, ada satu suara yang paling penting, tapi paling sering kita abaikan. Paling sering tidak kita perhatikan, yaitu suara Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 21. Itu adalah cerita tentang Samuel terpanggil. Wah, kalau adik-adik tahu ceritanya, Samuel dilahirkan dari keluarga Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka sudah lama tidak punya anak, sehingga pada suatu hari Hana menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong berikan aku seorang anak. Akhirnya Tuhan berikan seorang anak kepada Hana. Dan sebagai rasa syukurnya dan janjinya pada Tuhan, anak Hana, yaitu yang bernama Samuel itu, kemudian Hana mengantarkannya ke bait Allah untuk Samuel boleh melayani Tuhan di bait Allah sejak dia masih kecil. Ini adalah cerita pada saat Samuel masih muda dan dia tinggal di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Imam Eli sudah tua, Imam Eli yang memimpin ibadah-ibadah yang diadakan di bait Allah. Nah, suatu hari Samuel sedang tidur seperti biasanya karena sudah malam. Dia tidur dengan nyenyaknya, tiba-tiba dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Bangunlah Samuel. Kemudian dia pikir apa? Suara Imam Eli. Maka cepat-cepat dia lari ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggil saya. Imam Eli bingung. Tidak, kembalilah tidur. Maka kembalilah Samuel muda itu kembali ke kamarnya dan tidur lagi. Kedua kali dia dengar lagi, Samuel, Samuel. Bapak Imam Eli panggil saya. Kembali lagi dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Ya Bapak, Bapak panggil saya. Tidak Samuel, kembalilah tidur. Maka untuk kedua kalinya Samuel kembali ke kamarnya lagi dan dia tidur di sana. Sedang tidur dengan nyenyaknya, dia dengar lagi suara itu. Samuel, Samuel. Maka cepat-cepat dia kembali lagi ke Bapak Eli. Pasti ini Bapak Imam Eli panggil saya. Ya Bapak Eli, Bapak panggil saya. Pada saat itu Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah siapa? Tuhan. Maka kemudian Imam Eli berkata pada Samuel, Samuel,
kembalilah tidur. Dan jika nanti kamu mendengar suara itu lagi, maka jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka Samuel bilang, oke Pak, baik, saya akan kembali. Maka dia kembali ke kamar tidurnya lagi dan dia kembali tidur. Tapi benar adik-adik, tidak berapa lama suara itu memanggil lagi, Samuel, Samuel. Dan kali ini Samuel tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Maka dia jawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik, sampai 4 kali Tuhan panggil Samuel, dan akhirnya Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kalau ke 1, ke 2, ke 3 Samuel hanya dengar, tapi dia tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, suara siapa itu? Benarkah itu suara Imam Eli? Tapi untuk yang keempat kalinya, waktu suara itu dia dengar lagi, Samuel jawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Harus ada perhatian, harus ada sungguh-sungguh waktu kita mendengarkan suara Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan berkata bahwa keluarga Imam Eli telah jauh menyimpang dari hadapan Tuhan. Anak-anak Imam Eli telah berbuat sangat jahat. Mereka berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum mereka. Dan Imam Eli juga tidak bisa menegur anaknya yang berbuat salah. Maka Tuhan pun akan menghukum Imam Eli. Adik-adik, seperti Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan juga ingin berbicara kepada kita. Kita ini setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau bicara sama kita. Tapi adik-adik, mungkin kalau pada saat Samuel dulu dia akan dengar suara Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Dan Tuhan berbicara langsung dengan Samuel. Pada masa ini Tuhan bukan lagi berbicara langsung pada kita. Bukan berarti waktu kita tidur Tuhan akan panggil, Pilia, Pilia. Tidak, tapi Tuhan pakai banyak cara untuk berbicara pada kita. Tuhan bisa pakai pendeta. Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa? Guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Bahkan Tuhan bisa pakai papa mama untuk memberikan nasihat pada kita. Itu adalah cara Tuhan berbicara pada kita. Tuhan bisa pakai teman kita. Mungkin saat kita salah teman kita akan menegur atau menasihati. Tuhan bisa pakai firman Tuhan. Tuhan pakai Alkitab ini untuk berbicara kepada setiap manusia, berbicara pada setiap kita. Makanya adik-adik, bacalah Alkitabmu, karena lewat sinilah Tuhan berbicara pada kita. Tuhan bisa pakai apa? YouTube. Pakai YouTube ibadah sekolah minggu ini misalnya. Tuhan berbicara pada kita. Bahkan adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bicara pada kita. Suatu hari waktu Kak Pilia di rumah, Kak Pilia pernah tanya sama anak-anak. Anak-anaknya Kak Pilia tuh, Kenshiro, Reiso, sama Miji. Kira-kira mama bagaimana di hadapanmu? Di matamu tuh mama bagaimana? Anak-anak bilang apa? Mama jahat karena suka marah-marah. Wah adik-adik, saat itu Kak Pilia langsung merasa, dek, ini cara Tuhan berbicara, menegur Kak Pilia karena mungkin selama ini suka marah sama anak-anak, suka tidak sabar. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan anak-anak kecil Tuhan bisa pakai untuk menegur orang-orang yang dewasa. Apa yang Tuhan ingin kita dengar? Tuhan ingin kita dengar firman Tuhan. Tuhan ingin kita dengar apa perintahnya buat kita. Tuhan ingin kita dengar panduan kebenaran, teguran saat kita berbuat salah. Seperti tadi Kak Pilia merasa ditegur oleh anak-anak.
Karena Tuhan pakai mereka untuk berbicara. Seperti juga Samuel dipakai Tuhan untuk menegur Imam Eli yang sudah bersalah pada Tuhan. Kemudian adik-adik, kalau Tuhan bicara pada kita, kita tahu apa yang Tuhan mau kita dengar. Sekarang bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita, respon kita pada saat kita mendengar? Kak Bilia bacakan satu ayat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang utama adalah adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh, cari apa kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini. Dengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian kita simpan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam hati. Dan kita taat melakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu cara kita. Itu bagaimana kita, sikap kita saat kita mendengar firman. Kalau Samuel dia mau mendengarkan setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Samuel mau mentaati firman Tuhan. Kemudian Tuhan memimpin Samuel di masa depannya. Dia menjadi seorang nabi dan seorang hakim bagi bangsa Israel yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memerintah bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan pun juga mau berbicara kepada kita. Dan jika kita juga seperti Samuel, sejak kecil bersungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan mentaati firman Tuhan, maka masa depan kita di tangan Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik pada kita. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat hafalan kita, Mazmur 139 ayat 14. Kak Bilia bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Minggu lalu kita hafalkan bagian A. Minggu ini kita hafalkan bagian A dan B. Minggu depan kita hafalkan secara lengkap. Sama-sama kita baca ya. Mazmur 139 ayat 14a dan B. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tuhan ciptakan kita secara sempurna. Maka kita pun mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengarkan firman-Nya, simpan dalam hati kita, lakukan firman-Nya. Kita siapkan bejana untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita masuk dalam doa.
Sungguh Tuhan, firman-Mu telah kami dengar dengan sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Tolong Tuhan berbicara melalui firman ini dalam hati kami. Biarlah firman ini boleh kami simpan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Tuhan, pimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.